Assalamualaikum Sobat Tirai Goib. Salam jumpa di channel cerita horor. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Yang sudah subscribe semoga masuk surga. Hujan deras mengguyur lebat malam itu, menciptakan gemericik tiada henti di atas daun-daun lebat hutan. Damar berjalan tergesa di jalan setapak yang licin, kakinya terpeleset berkali-kali, namun ia tak punya pilihan selain terus maju. Waktu menunjukkan pukul 10 malam, dan ia masih jauh dari desa tempat ia seharusnya tiba 2 jam lalu. Senter kecil yang dibawanya hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan, membuat segala sesuatu di luar jangkauan cahaya tampak seperti jurang tak berujung. Hutan itu asing baginya. Meski Damar telah menempuh perjalanan ke daerah ini beberapa kali, ia tak pernah melewati jalur ini sebelumnya. Ia hanya mengikuti petunjuk seorang warga setempat yang menyarankan jalan pintas ini untuk menghemat waktu. Namun, jalan ini terasa seperti perangkap. Setiap langkah membawanya lebih jauh ke dalam kegelapan, lebih dalam ke sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sebelum melanjutkan kisahnya, kalian yang memiliki pengalaman atau kisah mistis silakan tulis di kolom komentar. Kami akan sajikan kisahnya untuk kalian. Saat hujan mulai mereda, kabut tebal perlahan turun dari langit, merayap di antara pohon-pohon seperti ular yang melingkar. Udara menjadi semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Damar berhenti sejenak, mengatur napas. Ia menyalakan senter ke sekeliling, berharap menemukan tanda-tanda kehidupan, mungkin sebuah gubuk, atau sekadar pohon besar yang bisa menjadi tempat berteduh. Namun, yang ia temukan hanyalah bayangan gelap pepohonan yang tampak semakin menyeramkan di bawah cahaya senter. Suara gemerisik tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Damar menoleh cepat, matanya mencari sumber suara itu. Namun, tak ada apa-apa. Hanya dedaunan yang bergerak pelan karena angin. Mungkin hanya binatang kecil, pikirnya, meski jantungnya berdegup kencang. Damar melanjutkan langkah, kali ini dengan kecepatan yang sedikit lebih cepat. Perasaan tidak nyaman mulai merayap di pikirannya, seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari balik pepohonan. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, meyakinkan dirinya bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, langkah-langkahnya semakin berat, seakan udara di sekitarnya menekan tubuhnya. Setelah berjalan selama hampir 1 jam, Damar melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah cahaya redup tampak berkedip-kedip di antara pepohonan. Matanya membelalak, penuh harapan. Ia mempercepat langkah, meski kakinya sudah nyaris tak mampu menopang tubuhnya. Ketika ia mendekat, ia melihat sebuah gerbang tua berdiri di tengah jalan setapak. Gerbang itu terbuat dari kayu yang sudah lapuk, dengan ukiran-ukiran aneh yang tak bisa ia pahami. Di atas gerbang itu, terdapat papan kayu yang menggantung dengan rantai berkarat. Tulisan di papan itu samar-samar terlihat karena tertutup lumut, tetapi Damar bisa membaca kata-kata yang tertulis di sana. Selamat datang di Desa Telaga Hitam. Desa hatinya berdebar. Ia tak pernah mendengar ada desa di tengah hutan ini. Namun, di sisi lain, Damar merasa lega. Setidaknya, ia telah menemukan tanda-tanda peradaban. Dengan ragu, ia melangkah melewati gerbang itu. Begitu Damar masuk, udara di sekitarnya terasa berubah. Dinginnya berbeda dingin yang menyesakkan, seperti tangan tak terlihat yang mencengkeram lehernya. Jalanan berbatu yang dilaluinya tampak bersih, terlalu bersih untuk ukuran desa kecil di tengah hutan. Rumah-rumah kayu berjajar rapi di sepanjang jalan, semuanya tampak seragam dengan warna kayu yang gelap. Namun, yang paling mengganggu adalah suasananya. Desa itu terlalu sunyi. Tak ada suara manusia, tak ada suara binatang. Hanya ada keheningan yang membuat telinga berdenging. Damar memperhatikan rumah-rumah itu dengan saksama. Semua jendelanya tertutup rapat, tetapi ia merasa ada mata yang mengintainya dari balik tirai. Setiap kali ia menoleh, ia tak menemukan apa-apa, tetapi perasaan itu tak hilang. Ia melanjutkan langkah dengan hati-hati, berharap menemukan seseorang yang bisa memberinya penjelasan. Saat ia berjalan semakin jauh ke dalam desa, lampu-lampu minyak yang tergantung di depan rumah-rumah itu mulai menyala satu persatu. Namun, anehnya, nyala lampu itu tidak menghasilkan bayangan. Damar melihat ke tanah, tetapi bayangannya sendiri tak ada. Ia bergidik, mencoba menepis pikiran-pikiran aneh yang mulai memenuhi kepalanya. Setelah beberapa saat, ia tiba di sebuah lapangan terbuka di tengah desa. Di sana, ia melihat sebuah sumur tua yang dikelilingi lilin-lilin kecil. Lilin-lilin itu menyala meski angin bertiup cukup kencang. Air di dalam sumur tampak hitam pekat, seperti tinta. Damar mendekati sumur itu dengan hati-hati. Ia merasa ada sesuatu yang menariknya, seperti magnet yang tak terlihat. Ketika ia berdiri di tepi sumur, ia mendengar sesuatu.
suara gemerisik halus, seperti bisikan. Suara itu datang dari dalam sumur, memanggil namanya perlahan. Damar. Damar, jantungnya berdetak kencang. Ia mundur beberapa langkah, mencoba menjauh dari sumur itu. Namun, sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, ia melihat sesuatu bergerak di dalam air. Sebuah bayangan meluncur dengan cepat, dan tiba-tiba, sepasang mata muncul dari dalam kegelapan sumur. Mata itu besar, melotot, dan penuh kebencian. Damar berlari secepat mungkin, meninggalkan lapangan dan sumur itu. Ia menyusuri jalan yang sama saat ia masuk, tetapi jalannya terasa berubah. Desa itu seperti labirin, dengan lorong-lorong sempit yang bercabang ke segala arah. Setiap kali ia memilih satu jalan, ia kembali ke tempat yang sama. Di setiap sudut, ia mulai melihat sosok-sosok gelap muncul perlahan. Wajah-wajah mereka hampir tak berbentuk, dengan tubuh kurus yang terlihat seperti bayangan padat. Mereka berdiri diam, tetapi kehadiran mereka begitu mengancam. Tubuh Damar mulai gemetar. Ia mencoba berbicara, tetapi suaranya tertelan oleh keheningan desa. Langkah-langkahnya semakin panik, sementara sosok-sosok itu semakin mendekat, meski mereka tidak bergerak secara fisik. Damar terhuyung ke kiri dan kanan, mencari jalan keluar dari desa yang semakin menyesakan ini. Nafasnya terengah-engah, dadanya terasa berat seperti tertimpa beban tak kasat mata. Ia menatap ke depan, berharap menemukan gerbang yang tadi ia lewati. Namun, di depannya kini hanya ada jalan berbatu yang berkelok-kelok tanpa ujung. Damar mulai kehilangan konsentrasi. Rasa takut menjalar, menjepit pikirannya hingga hampir tak mampu berpikir jernih. Hanya satu hal yang jelas, ia tidak sendirian. Dari sudut matanya, ia menangkap pergerakan kecil. Sesuatu merayap di dinding sebuah rumah kayu tua. Damar mencoba mengabaikannya, tetapi bayangan itu semakin jelas. Itu bukan seekor binatang, melainkan sesuatu yang lebih besar dari tangan manusia, atau setidaknya, sesuatu yang menyerupai tangan. Jari-jari panjangnya mencengkeram sisi rumah, mencakar kayu dengan bunyi mengerikan yang menusuk telinga. Damar berlari lagi, tanpa tahu kemana arahnya. Jalan-jalan desa terasa seperti menutup dirinya, lorong-lorongnya semakin sempit seiring langkahnya. Napasnya semakin pendek, dan ia mulai merasakan kakinya gemetar. Sampai akhirnya, ia tiba di depan sebuah rumah besar yang berbeda dari rumah lainnya. Rumah itu terbuat dari kayu hitam yang tampak lebih tua dari desa itu sendiri. Ukirannya begitu rumit, dengan motif-motif yang tampak seperti wajah-wajah yang menderita. Pintu rumah itu terbuka sedikit, memperlihatkan bagian dalam yang gelap gulita. Damar ragu sejenak, tetapi suara langkah berat dari belakang memaksanya untuk masuk. Begitu ia melangkah melewati ambang pintu, udara di dalam rumah itu terasa lebih dingin dan pengap. Pintu di belakangnya menutup sendiri dengan bunyi keras, membuat Damar tersentak. Ia mengerahkan senter ke sekeliling, tetapi cahaya itu terasa sia-sia. Kegelapan di dalam rumah itu seolah memakan cahaya senter, hanya menyisakan beberapa meter pandangan. Di tengah ruangan, ada sebuah meja kayu besar yang penuh dengan benda-benda aneh. Lilin-lilin kecil yang hampir habis terbakar, tulang-tulang kecil yang tertata rapi, dan sebuah buku tua yang tergeletak di tengah meja. Damar mendekati meja itu dengan hati-hati. Ia meraih buku tua itu, membuka halamannya yang terasa kasar seperti kulit kering. Di dalamnya, ada tulisan-tulisan aneh yang tak bisa ia baca, tetapi sebuah gambar menarik perhatiannya. Gambar itu menunjukkan sebuah sumur dengan sosok-sosok gelap di sekitarnya. Di bawah gambar itu, ada tulisan yang tampak seperti mantra. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di atasnya. Langkah-langkah itu berat, menyeret, seperti seseorang yang berjalan dengan tubuh yang terluka parah. Damar membeku, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Matanya tertuju ke langit-langit, mengikuti suara langkah itu. Suara itu berhenti tepat di atasnya. Kemudian, sesuatu mulai menetes dari langit-langit. Cairan hitam pekat, berbau busuk, menetes ke lantai, menciptakan genangan kecil. Damar mundur perlahan, menatap dengan ngeri. Di tengah genangan itu, ia melihat sesuatu muncul sebuah mata, besar dan melotot, memandang langsung ke arahnya. Damar tak lagi bisa menahan dirinya. Ia melempar buku itu dan berlari ke arah pintu. Namun, pintu itu tak bisa dibuka, seolah terkunci rapat oleh kekuatan yang tak terlihat. Ia memukul-mukul pintu itu, berteriak meminta tolong, tetapi suaranya hanya menggema di dalam rumah. Dari belakang, Damar mendengar suara napas berat, seperti seseorang yang berdiri sangat dekat dengannya. Damar perlahan menoleh,
dan yang ia lihat membuatnya hampir kehilangan akal sehat. Sosok itu tinggi, tubuhnya kurus seperti tulang yang diselimuti kulit. Wajahnya tak berbentuk, hanya rongga hitam menganga di tempat mata, hidung, dan mulut seharusnya berada. Sosok itu tidak bergerak, tetapi kehadirannya begitu menakutkan hingga Damar merasa seolah-olah dirinya akan runtuh. Dalam kepanikan, Damar mencoba melawan rasa takutnya. Damar meraih kursi kayu di dekatnya dan mengayunkannya ke arah sosok itu. Namun, kursi itu hanya melewati tubuh sosok itu tanpa memberikan efek apapun, seperti menghantam udara kosong. Sosok itu bergerak maju perlahan, dan setiap langkahnya menciptakan bunyi berderak, seperti kayu yang retak. Suara itu menggema di seluruh rumah, membuat Damar merasa seolah-olah dirinya terperangkap di dalam ruang gema. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinga Damar. Suara itu bukan datang dari sosok di depannya, melainkan dari sesuatu yang tak terlihat. Suara itu berbisik pelan, tetapi penuh ancaman. Yang datang ke desa Telaga Hitam, tak akan pernah kembali dengan utuh. Damar berteriak, tetapi suara itu tertelan oleh kegelapan. Ia menutup telinganya, mencoba mengabaikan bisikan itu, tetapi suara itu terus mengikutinya, berulang-ulang, semakin keras. Damar merasa seolah dirinya terperangkap dalam mimpi buruk yang tak berujung. Kegelapan, keheningan yang menggigit, dan kehadiran sosok-sosok mengerikan itu seolah menjadi jebakan sempurna yang tak bisa ia hindari. Tubuhnya menggigil hebat, dan pikirannya berkabut oleh rasa takut yang menyesakkan. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, sosok tinggi tanpa wajah itu menghilang, menguap perlahan ke dalam udara, meninggalkan jejak bau busuk yang menusuk hidung. Namun, rasa lega yang ia rasakan hanya berlangsung sesaat. Dari sudut matanya, ia melihat sesuatu bergerak di salah satu sudut ruangan. Ia menoleh, dan sosok itu kembali muncul, kali ini bersama beberapa bayangan lain. Bayangan-bayangan itu menyerupai manusia, tetapi tubuh mereka tampak seperti kain basah yang dilipat dengan cara yang salah. Lengan mereka terlalu panjang, kepala mereka terkulai, dan mereka bergerak dengan cara yang aneh, melompat, merangkak, atau menyeret tubuh mereka seperti boneka yang rusak. Damar mencoba mencari jalan keluar. Ia berlari ke arah jendela dan menghantamkannya dengan tubuhnya. Kaca jendela itu pecah, tetapi yang ada di baliknya bukanlah dunia luar. Sebaliknya, ia melihat pemandangan yang bahkan lebih menyeramkan bayangan dirinya sendiri, tetapi dalam kondisi yang berbeda. Sosok Damar di balik jendela itu tampak hancur, dengan mata melotot keluar, mulut menganga seperti menjerit tanpa suara, dan tubuhnya tertutup luka-luka besar. Damar mundur ketakutan, jatuh terduduk di lantai. Di atas kepalanya, suara langkah berat kembali terdengar, kali ini disertai dengan bunyi gemeretak seperti kayu yang hampir patah. Suara itu mendekat dengan cepat, dan sebelum Damar sempat bereaksi, langit-langit di atasnya runtuh. Dari kegelapan, sesuatu jatuh ke tanah di hadapannya. Itu adalah tubuh manusia atau setidaknya, sesuatu yang menyerupai tubuh manusia. Tubuh itu tampak seperti telah dikeringkan, kulitnya keriput dan menempel erat pada tulang, dengan mata kosong yang menatap lurus ke arah Damar. Tubuh itu mulai bergerak perlahan, jari-jarinya yang kurus mencakar lantai, mendekat ke arahnya. Damar bangkit dengan panik dan berlari keluar dari rumah itu. Anehnya, pintu yang sebelumnya terkunci kini terbuka lebar. Ia berlari tanpa arah, menyusuri jalan-jalan desa yang tampak semakin asing. Rumah-rumah yang tadi rapi kini berubah menjadi reruntuhan, dengan dinding-dindingnya ditumbuhi akar-akar yang bergerak seperti ular. Di tengah kepanikannya, ia tiba di lapangan desa lagi. Sumur tua itu masih ada di sana, tetapi kini dikelilingi oleh lebih banyak lilin. Di sekeliling sumur, berdiri sosok-sosok gelap yang tadi mengikutinya. Mereka semua menghadap ke arah Damar, seolah menunggunya mendekat. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari dalam sumur. Suara itu berat, bergema, dan terasa seperti berasal dari dunia lain. Kau telah melihat yang seharusnya tak terlihat. Sekarang, kau adalah bagian dari kami, kata makhluk itu. Damar ingin lari, tetapi kakinya terasa berat. Sesuatu mencengkeram pergelangan kakinya. Ketika ia melihat ke bawah, ia melihat akar-akar hitam yang mencuat dari tanah, melilit kakinya dengan kuat. Ia mencoba meronta, tetapi akar itu menariknya perlahan ke arah sumur. Ketika ia mendekat, bayangan di sekeliling sumur mulai bergerak, menyatu menjadi satu sosok besar yang berdiri di depan sumur. Sosok itu tidak memiliki bentuk yang jelas, hanya bayangan hitam yang terus berubah-ubah, tetapi kehadirannya begitu menekan hingga Damar merasa seluruh tubuhnya akan hancur. Dengan satu tarikan kuat, akar-akar itu mencabut Damar dari tanah dan melemparkannya ke dalam sumur.
Ia jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung, sementara suara-suara tawa mengerikan bergema di sekelilingnya. Di dalam sumur, ia merasa seperti melayang di antara dua dunia. Di atasnya, ia melihat langit desa yang kelam, tetapi di bawahnya, ada sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang terus memanggilnya dengan suara-suara yang menggema di dalam kepalanya. Setelah jatuh untuk waktu yang terasa seperti keabadian, ia akhirnya menghantam sesuatu yang padat. Namun, anehnya, tubuhnya tidak terasa sakit. Ia membuka matanya, dan yang ia lihat adalah wajah-wajah yang melingkar di sekelilingnya. Wajah-wajah itu tanpa bentuk, hanya mata dan mulut yang melayang, tersenyum dengan cara yang mengerikan. Damar mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terasa berat. Ketika ia melihat ke tangannya, ia terkejut. Tangannya tidak lagi terlihat seperti tangannya sendiri. Kulitnya menghitam, jarinya memanjang, dan kukunya berubah tajam. Ia meraba wajahnya, dan yang ia rasakan adalah permukaan kasar seperti kayu lapuk. Ketika ia menyadari apa yang telah terjadi, ia mendengar suara tawa itu lagi. Kali ini, suara itu berasal dari dirinya sendiri. Damar telah menjadi bagian dari desa Telaga Hitam. Beberapa bulan kemudian, seorang pendaki lain melewati jalur yang sama di tengah hutan itu. Pendaki itu melihat gerbang tua dengan tulisan "Selamat datang di Desa Telaga Hitam". Namun, kali ini, sosok Damar berdiri di sana. Tubuhnya sudah sepenuhnya berubah menjadi bayangan hidup yang menjaga desa tersebut. Matanya yang kosong mengawasi setiap langkah pendaki itu, menunggu untuk menyeret korban berikutnya ke dalam kegelapan abadi. Terima kasih Sobat Tirai Goib. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Yang sudah subscribe semoga masuk surga.